Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatrati Asyamaliyah State Islamic University North Sumatra UI Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatrati Asyamaliyah State Islamic University Angkatan Sumatera UI Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Amalia Siregar, NIM 0202173068, jurusan Perbandingan Mazhab semester 7. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Rumusan masalah persoalan pendahuluan dalam hukum perdata internasional dasarnya muncul dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum dan hukum intern dari yurisdiksi itu berbeda satu sama lain. Persoalan pendahuluan timbul apabila putusan suatu persoalan bergantung pada penetapan hukum atas hubungan hukum yang harus diselesaikan lebih dahulu atau bisa juga disebut dengan forfeit. Di dalam pemecahan masalah pendahuluan pada dasarnya ada dua cara, yaitu absorpsi. Absorpsi adalah di dalam memecahkan masalah persoalan pendahuluan, forum harus mencari lex causa di dalam masalah pokok, ditemukan didasarkan pada fakta-fakta titik pertalian. Setelah lex causa, yang kedua yaitu representation. Representation adalah forum tidak perlu menggunakan lex causa, namun menyelesaikan dengan mencari pendahuluan forum yang menggunakan lex furi. Persoalan pendahuluan menyatakan bahwa untuk menentukan adanya persoalan pendahuluan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu ada 3 syarat. Yang pertama, di dalam persoalan hukum perdata internasional harus dipergunakan hukum asing. Yang kedua, dari hukum perdata internasional hukum asing harus berlainan hasilnya dari kaedah forum. Yang ketiga, bahwa hukum material intern dari kedua stelsel juga harus berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Zamzam Batubara dengan NIM 0202173084. Saya dari kelompok 6. Jadi di sini saya ingin menjelaskan cara-cara penyelesaian. Yang pertama ada absorption. Prinsipnya melalui absorption lex causa yang dicari dan ditetapkan melalui penerapan kaidah HPI untuk mengatur masalah pokok atau main issue, akan digunakan juga untuk menjawab persoalan pendahuluan. Jadi setelah lex causa untuk masalah pokok ditetapkan melalui penerapan kaidah HPI lex fori.
masalah pendahuluannya akan ditundukkan pada lex causa yang sama. Cara ini ada kalanya disebut cara penyelesaian berdasarkan lex causa. Dan yang kedua yaitu repartition. Pada dasarnya, melalui repartition, hakim harus menetapkan lex causa untuk masalah pendahuluan secara khusus dan tidak perlu menetapkan lex causa dari masalah pokoknya terlebih dahulu dengan mengabaikan hukum mana yang akan merupakan lex causa untuk menjawab masalah pokok. Hakim akan melakukan kualifikasi berdasarkan lex fori dan menggunakan kaidah-kaidah HPI yang relevan khusus untuk menetapkan lex causa dari masalah pendahuluan. Cara ini disebut penyelesaian dengan lex fori. Dan yang ketiga, pendekatan kasus demi kasus. Ada pandangan yang berpendapat bahwa penetapan lex causa untuk masalah pendahuluan atau incidental question harus dilakukan dengan pendekatan kasuistis yang mengadili perkara. Menurut Cheshire, kebanyakan putusan hakim dalam kasus-kasus incidental question diselesaikan melalui absorption. Namun, Cheshire cenderung untuk menggunakan pola pendekatan yang ketiga dengan memperhatikan kelas dari jenis perkara yang sedang dihadapi. Penyelesaian perkara yang pertama yaitu cari lex causa dari masalah pokok. Yang kedua, selesaikan persoalan pendahuluan dengan kaidah intent lex causa masalah pokok. Dan yang ketiga, selesaikan masalah pokok dengan kaidah intem lex causa masalah pokok. Misalnya, untuk perkara-perkara HPI di bidang pewarisan benda bergerak sebaiknya digunakan absorpsi. Sedangkan untuk perkara-perkara di bidang perbuatan melawan hukum atau kontrak sebaiknya digunakan repartisi.